Kalau kau suka hati bilang semangat, semangat. Kalau kau suka hati bilang semangat, semangat. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang semangat, semangat. Semangat pagi, 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 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 6. Bertemu lagi dengan Bu Ika dalam video pembelajaran kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan terus semangat untuk mengikuti pembelajaran online. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama dan tentunya Bu Ika pengen kalian selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran online. Marilah kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa, kita senantiasa diberikan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, sudah tidak sabar kan materi apa yang akan Bu Ika jelaskan pada hari ini? Marilah kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Semangat! Pada hari ini kita akan belajar matematika, materi operasi hitung campuran, bilangan cacah, dan bilangan desimal KD 3.3 dan KD 4.3. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan operasi hitung campuran, bilangan cacah, dan bilangan desimal. Yang kedua, siswa dapat melakukan operasi hitung campuran, bilangan cacah, dan bilangan desimal. Dan yang ketiga, yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran, bilangan cacah, dan bilangan desimal. Langsung saja ke materi pembelajaran hari ini. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang positif, yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, atau himpunan bilangan asli yang ditambah dengan angka 0. Nah, sebelum kita masuk ke contoh operasi hitung campuran bilangan cacah, terlebih dahulu ingat peraturan berikut ini. Yang pertama, dahulukan operasi hitung di dalam kurung. Jadi, kalian harus mendahulukan operasi hitung yang ada di dalam kurung. Yang kedua, dahulukan operasi hitung pembagian atau perkalian dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Karena operasi hitung pembagian atau perkalian memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, dahulukan operasi hitung sebelah kiri. Jadi ketika ada soal yang ada operasi hitungnya itu setingkat atau memiliki tingkat yang sama, maka kalian harus mengerjakan operasi hitung yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu. Sekarang kita ke contoh operasi hitung campuran bilangan cacah. Soal yang pertama, 56 ditambah 72 dibagi 12 dikurangi 15 sama dengan titik. Perhatikan soal berikut ini. Soal berikut ini tidak ada operasi hitung yang ada di dalam kurung, tapi di sini ada operasi hitung pembagian, sehingga harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, hasilnya adalah 56 ditambah 6 dikurangi 15 sama dengan, setelah itu kita perhatikan ada operasi yang tingkatnya sama, yaitu penjumlahan dan pengurangan, sehingga harus kita kerjakan terlebih dahulu operasi yang berada di sebelah kiri. 56 ditambah 6 hasilnya 62 dikurangi 15 sama dengan 47. Jadi jawaban dari soal yang nomor 1 ini adalah 47. Sekarang soal nomor 2. 4 dikalikan 40 ditambah 5 dikurangi 12 sama dengan titik. Nah, di sini kamu perhatikan soalnya, ternyata ada operasi hitung yang berada di dalam kurung, sehingga harus kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu 40 ditambah 5. Hasilnya
4 dikalikan 45 dikurangi 12 sama dengan, lalu kita kerjakan operasi hitung perkalian terlebih dahulu. Hasilnya 180 dikurangi 12 sama dengan 168, sehingga jawaban dari soal nomor 2 ini yaitu 168. Contoh soal nomor 3, yaitu 25 dibagi 5 dikalikan 10 ditambah 18 sama dengan titik. Nah, perhatikan soal nomor 3 ini. Di sini ada dua operasi hitung yang memiliki tingkatan yang sama, yaitu pembagian dan perkalian. Sehingga kita harus mengerjakan operasi hitung yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu 25 dibagi 5 sama dengan 5 dikalikan 10 ditambah 18. Nah, di sini harus kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Hasilnya 50 ditambah 18 sama dengan 68. Jadi jawabannya 68. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. 98 dikurangi 12 dikalikan 11 dikurangi 5 sama dengan titik. Di sini ada operasi hitung yang di dalam kurung, sehingga harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi 98 dikurangi 12 dikalikan 6 sama dengan, lanjut kita kerjakan yang operasi hitung perkalian terlebih dahulu, sehingga hasilnya 98 dikurangi 72 sama dengan 26. Jadi jawaban dari soal nomor 4 ini adalah 26. Nah, itulah tadi contoh dari operasi hitung campuran bilangan cacah. Sekarang kita lanjut ke bilangan desimal. Apa itu bilangan desimal? Bilangan desimal adalah bilangan yang selalu ditandai dengan tanda koma. Bilangan desimal didapatkan melalui pembagian antara pembilang dan penyebut suatu pecahan. Contohnya 0,5, 0,7, 0,25, 3,5 dan sebagainya. Masih banyak lagi contoh dari bilangan desimal. Sebelum masuk ke contoh operasi hitung campuran bilangan cacah, terlebih dahulu kalian harus selalu ingat aturan ketika kalian mengerjakan operasi hitung campuran. Langsung kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, 1,2 ditambah 0,6 sama dengan titik. Nah, ini lebih mudah jika kalian menghitungnya dengan cara bersusun seperti berikut ini. Kalian perhatikan susunan dari operasi hitung nomor 1. Ditulis 1,2 dan bawahnya itu 0,6. Yang perlu kalian perhatikan adalah peletakan dari tanda komanya. Jadi tanda koma di sini itu harus lurus. Jadi harus urut, harus lurus. Selanjutnya kita coba hitung dari bersusun berikut ini. Sama dengan operasi hitung seperti biasanya, yaitu kita mulai dari sebelah paling belakang dulu ya. Yaitu 2 ditambah 6 sama dengan 8. Selanjutnya kita jumlahkan yang depan. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, komanya itu juga urut dengan soalnya. Jadi komanya itu diletakkan di sini. Jadi harus urut. Jadi ketika kita mengerjakan penjumlahan atau pengurangan bersusun, itu selalu kalian ingat ya, kalau komanya itu harus urut. Nah, jadi jawaban dari soal nomor 1 ini adalah 1,8. Sekarang contoh soal nomor 2, yaitu 1,5 dikalikan 2,4. Kita hitung bersusun seperti bilangan cacah seperti biasanya ya. Kita coba hitung bersusun, kita kalikan. Selanjutnya kita kalikan yang paling belakang atas dengan paling belakang bawah. 5 dikalikan 4 sama dengan
20, sehingga kita tulis nolnya dan kita simpan 2. Selanjutnya kita kalikan bagian atas. 1 dikalikan 4 sama dengan 4 ditambah simpanan tadi 2, yaitu hasilnya sekarang menjadi 6. Nah, selanjutnya kita menghitung yang bagian bawahnya sini. 5 dikalikan 2 itu hasilnya 10. Di sini 10 kita tulis satuannya saja, yaitu 0. Selanjutnya kita simpan 1. Lanjut kita kalikan angka 1 dikalikan 2 sama dengan 2 ditambah simpanan di sini 1, jadi jawabannya ada 3. Selanjutnya kita jumlahkan 0, 6 ditambah 0 6 dan 3. Nah, di sini 360, tapi kita ingat bahwa kita hari ini itu mengerjakan desimal, bilangan desimal yang ada komanya, sehingga komanya itu harus kalian lihat di bagian soalnya. Ada berapa angka di belakang koma? Yang pertama 1,5. Ada berapa angka di belakang koma? 1 ya. Terus 2,4 itu ada berapa angka yang di belakang koma? 1. Jadi kalau kita jumlahkan, soal berikut ini itu memiliki 2 angka di belakang koma, sehingga hasil dari 360 ini itu komanya harus 2 angka di belakang koma. Jadi 1, 2, berarti komanya ada di sebelah sini, menjadi 3,60. Jadi jawabannya dari soal nomor 2 ini itu 3,60, atau kita tulis menjadi 3,6 karena angka 0 itu di belakang koma, yang paling terakhir itu nolnya harus dihilangkan. Jadi jawabannya 3,6. Sebenarnya perkalian pada bilangan desimal ini sama seperti perkalian pada bilangan cacah seperti biasanya jika kalian menggunakan cara bersusun seperti ini. Bedanya itu hanya kalau bilangan desimal itu kan ada komanya, sedangkan bilangan cacah itu tidak ada, sehingga hasil dari perkalian nanti itu harus kalian sesuaikan peletakkan dari koma tersebut. Contoh soal nomor 3, yaitu 0,48 dibagi 0,6 sama dengan titik. Nah, pengerjaan dari operasi pembagian bilangan desimal itu sama dengan operasi pembagian pada bilangan cacah, yaitu menggunakan cara pembagian pistol. Di sini sudah Bu Ika buatkan 0,48 dibagi 0,6. Nah, agar lebih mudah untuk pembaginya atau membaginya, itu alangkah baiknya kita hilangkan komanya. Caranya yaitu kita kalikan dengan 100 supaya komanya hilang. Yang pertama 0,48 itu jika kita kalikan 100 berarti berubah menjadi 48. Terus 0,6 tadi kita kalikan 100 itu berubah menjadi 60. Nah, kalau seperti ini nanti akan lebih mudah ya. Jadi tinggal 48 dibagi 60. Ini harus sama loh ya dikalikannya. Kalau 0,48 dikalikan 100, 0,6 itu juga harus dikalikan 100. Lanjut kita bagi bersama-sama. 48 dibagi 60 itu tidak bisa karena lebih besar pembaginya, yaitu lebih besar 60, otomatis tidak bisa. Maka harus kita tambahkan 0 di sini menjadi 480. Ingat, jika kita tambah 0 di sini berarti bagian atas itu harus diberi 0, nah selanjutnya kita bisa bagi 480 dibagi 60 itu hasilnya 8. Selanjutnya seperti biasa 8 kita kalikan ke 60 menjadi 480, lalu kita kurangkan itu hasilnya 0. Jadi hasil dari soal 0,48 dibagi 0,6 itu adalah 0,3.
Nah, bagaimana? Apa kalian sudah mengerti operasi hitung penjumlahan, perkalian, dan perkalian bilangan desimal? Operasi hitung pengurangan itu juga sama ya dengan operasi hitung penjumlahan. Jadi caranya bisa menggunakan cara bersusun terlebih dahulu agar kalian lebih mudah. Lanjut saja kita ke materi berikutnya, yaitu lanjut kita ke contoh operasi hitung campuran bilangan desimal. Selalu ingat aturan dari pengerjaan operasi hitung campuran dari mulai nomor 1 sampai nomor 3. Langsung ke contoh soal nomor 1. 2,45 ditambah 0,15 dibagi 0,6 dikurangi 1,2 sama dengan titik. Nah, kalian perhatikan di soal nomor 1 berikut ini. Di sini tidak ada operasi hitung yang berada di dalam kurung, sehingga kita perhatikan ada operasi hitung pembagian, yaitu 0,15 dibagi 0,6. Hasilnya 2,45 ditambah 0,25 dikurangi 1,2. Langsung kita kerjakan, berarti penjumlahannya terlebih dahulu. Hasilnya 2,7 dikurangi 1,2 sama dengan 1,5. Jadi jawaban dari nomor 1 ini yaitu 1,5. Langsung soal nomor 2. 2,5 dikalikan 1,2 ditambah 0,6 sama dengan titik. Nah, kita perhatikan di sini ada operasi hitung di dalam kurung, sehingga harus kita kerjakan terlebih dahulu. Hasilnya 2,5 dikalikan 1,8 sama dengan 4,5, sehingga jawaban dari soal nomor 2 ini adalah 4,5. Bagaimana? Kalian sudah paham kan contoh operasi hitung campuran bilangan desimal? Nah, kita sekarang lanjut ke contoh operasi hitung campuran bilangan cacah dan desimal. Jadi nanti ada soalnya itu ada campuran dari bilangan cacah dan desimal. Contoh yang pertama, 15 ditambah 1,2 dikalikan 2,1 dikurangi 3 sama dengan titik. Nah, pengerjaannya itu sama, aturannya seperti yang sudah Bu Ika jelaskan tadi, yaitu menggunakan 3 aturan itu. Kita lihat soalnya itu tidak ada operasi yang ada di dalam kurung, sehingga kita kerjakan dulu yang bagian perkalian. Hasilnya 15 ditambah 2,52 dikurangi 3 sama dengan. Nah, selanjutnya kita kerjakan yang penjumlahan dulu karena di sini setingkat ya penjumlahan dan pengurangan, sehingga kita dahulukan operasi hitung yang berada di sebelah kiri. Hasilnya 17,52 dikurangi 3 sama dengan hasilnya 14,52. Nah, itu contoh yang pertama. Selanjutnya contoh yang kedua, 2,5 dikalikan 3,2 dibagi 0,4 ditambah 13 sama dengan titik. Nah, di sini ada operasi hitung yang di dalam kurung, sehingga harus kita kerjakan terlebih dahulu. Hasilnya 2,5 dikalikan 8 ditambah 13. Maka kita kerjakan dulu yang perkalian. Hasilnya 20 ditambah 13 sama dengan 33. Nah, itulah contoh operasi hitung campuran yang memuat bilangan cacah dan bilangan desimal. Bagaimana? Apa kalian sudah paham? Agar kalian lebih paham lagi, silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini, latihan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ayo, masih semangat kan mengikuti pembelajaran hari ini? Ingat jargon kita, Math is fun, yaitu matematika menyenangkan. Gimana? Kalian sudah paham kan penjelasan materi yang telah Bu Ika sampaikan? Marilah kita membuat kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Apa kesimpulannya anak-anak yang hebat? Iya, betul sekali. Kesimpulan kita hari ini yaitu kita sudah belajar tentang operasi hitung campuran pada bilangan cacah dan pada bilangan desimal.
Ketika kita mengerjakan operasi hitung campuran, maka kita harus ingat aturannya. Yang pertama, dahulukan operasi hitung yang ada di dalam kurung. Kemudian, jika tidak ada operasi hitung yang di dalam kurung, maka dahulukan operasi hitung perkalian atau pembagian dibandingkan dengan penjumlahan atau pengurangan. Karena perkalian dan pembagian memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan penjumlahan atau pengurangan. Yang ketiga, apabila kita menemukan tingkat yang sama, misalkan perkalian dan pembagian, maka kita dahulukan operasi hitung yang berada di sebelah kiri. Nah, itulah kesimpulan kita hari ini. Bagaimana? Kalian lebih paham kan? Agar kalian lebih paham, kalian bisa memutar video pembelajaran ini lagi, atau kalian bisa belajar melalui buku pelajaran maupun dari internet. Sekian pembelajaran dari Bu Ika. Ingat pesan Bu Ika, selalu patuhi protokol kesehatan dan senantiasa jagalah kesehatan kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 berprestasi.